Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, nabi dan rasul penutup yang mengajak, yang membawa kita dari alam kegelapan zaman di mana kebodohan, kezaliman merajalela menuju ke alam yang terang benderang, zaman di mana akidah, tauhid dan akhlak manusia ditegakkan dengan suatu konsep Adinul Islam, agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan dalam judul dan pembahasan dalam dakwah ini yaitu rukun iman. Kenapa membahas rukun iman? Karena rukun iman sendiri merupakan dasar untuk memahami agama kita, yaitu agama Islam. Rukun iman itu ada 6, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, yaitu apa, wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan aku beriman dengan takdir yang baik maupun buruk. Dari sini kita dapat pahami bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti mempercayai bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta isi juga serta makhluk-makhluknya, dan Dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada duanya. Dan barang siapa yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk dalam golongan yang musyrik. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat-malaikatnya berarti percaya dengan malaikat-malaikat, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani nama-namanya beserta sifat-sifatnya beserta tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitabnya yaitu yang berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, ajaran-ajarannya melalui perantara nabi dan rasul yang diutusnya. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran sebagai kitab penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Dan yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada rasul-rasul berarti percaya, yang berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang mengatur aspek-aspek kehidupan sosial manusia, bukan hanya manusia tapi dari segi isi alam semesta ini. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau kiamat yang berarti yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan berakhir. Bahkan menurut dalam segi perspektif saya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti akan ada akhirnya. Begitupun juga dengan manusia, dengan bumi yang ditinggali oleh manusia ini. Ketika bumi akan hancur, manusia-manusia yang ada di alam kuburnya akan dibangkitkan digiring menuju kepada masyar untuk ditimbang amal perbuatannya, yaitu yaumul hisab, dan hingga ditentukan antara masuk neraka atau surga. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu iman kepada bahwa Allah telah menentukan nasib seorang manusia dari manusia berada di alam
alam ruh, yaitu zaman azali, zaman di mana manusia masih berada di alam ruh. Sebagai kesimpulan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Baik, itulah yang sempat disampaikan dalam dakwah ini. Apabila ada yang kurang berkenan bagi para sahabat-sahabat, baik secara argumentasi, retorika maupun dialektika bahasa tidak berkenan dengan para sahabat-sahabat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.